Baiklah, shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Dimanapun kita berada, semua kita dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gohila Rosihan. Saya mahasiswa ekonomi perguruan tinggi Advent Surya Nusantara. Di sini saya mengambil mata pelajaran Roh Nubuat dan Umat yang Sisa, yaitu yang diajarkan oleh dosen pengajar saya, Dr. Joseph Shenifar. Baiklah, di sini ada dua nabi, yaitu nabi palsu dan nabi yang benar. Di sini juga ada ciri-ciri nabi yang benar dan nabi yang palsu. Ciri nabi yang benar yang pertama yaitu rahasia Allah dipercayakan. Yang kedua membicarakan kebenaran. Dan yang ketiga disebut sebagai hamba Allah dan dihubungkan dengan orang kudus dan mereka yang takut akan Allah. Dan juga ciri nabi yang palsu yaitu mengajar ajaran yang palsu. Kedua menyesatkan hamba-hamba Allah, dan ketiga melanggar hukum Allah, dan keempat bekerja di kalangan jemaat. Baiklah, ciri nabi yang benar yang pertama itu rahasia Allah dipercayakan. Kita semua mungkin tahu bahwa Tuhan mempercayakan rahasia Tuhan kepada nabi-nabi mereka yang benar itu. Dan yang kedua membicarakan kebenaran. Membicarakan kebenaran ini membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan, membicarakan tentang hukum-hukum Taurat Tuhan, dan membicarakan semua yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga disebut sebagai hamba Allah dan dihubungkan dengan orang kudus dan mereka yang takut akan Allah. Itu disebut sebagai hamba Allah dan dihubungkan dengan orang kudus. Mereka disebut dengan hamba Allah dan juga mereka bisa disebut dengan orang kudus, orang yang suci, dan mereka juga disebut akan orang yang takut akan Allah. Dan juga di sini ada dianiaya karena kebenaran. Mungkin nggak semua kita yang mau dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Nggak semua mau orang tersiksa karena ingin mengikut Tuhan. Tapi di sini jika Anda ingin menjadi nabi yang benar, Anda harus siap dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Dan juga saya akan menjelaskan ciri-ciri nabi palsu. Itu yang pertama, mengajar ajaran yang palsu. Yaitu bisa disebutkan dengan memberitahu atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada orang-orang sekitarnya. Dan yang kedua menyesatkan hamba-hamba Allah. Yang ketiga melanggar hukum Allah. Tentu kita semua tahu 10 hukum Taurat Tuhan ya. 10 hukum Taurat itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan itu membuat 10 hukum Taurat itu untuk kita genapi dan untuk juga kita ikuti. Dan yang ketiga mujizat yang palsu ada karena ada mujizat yang benar. Itu tentang mujizat yang palsu dan juga mujizat yang benar. Di sini juga ada saya akan membahas tentang apa yang terjadi di zaman akhir ini. Di dalam Wahyu 12:17 berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di sini dikatakan dengan artinya setan marah pada gereja dan umat yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kedua, ia marah pada gereja yang mengabarkan sembahlah Allah. Setan marah. Di sini pastilah setan marah jika setan melihat kita berbuat baik, jika setan melihat kita rajin beribadah, rajin bergereja kepada Tuhan, mengabarkan Injil kepada semua orang. Tentu setan akan marah. Setan pasti tidak akan suka dengan hal-hal itu. Dan juga ia marah pada gereja yang mengabarkan sembahlah Allah. Tentu saja dia pasti marah karena dia menginginkan semua orang itu jatuh ke dalam dosa. Karena setan adalah salah satu iblis. Baiklah, dari mungkin itu saja pembahasan yang saya bawakan pada hari ini. Yang kesimpulannya yaitu jikalau Anda ingin menjadi nabi yang benar, ikutilah segala perkataan Tuhan, segala hukum-hukum Taurat Tuhan. Dan jikalau Anda ingin menjadi nabi yang palsu, itu terserah Anda. Mungkin sekian dari pembahasan saya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.